Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube saya, Nanda Galih Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nanda Galih Ramadan, NIM 1210202226, kelas reguler sore tingkat 2 semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun human capital berkualitas unggul untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Sasaran dari video ini adalah untuk para mahasiswa, baik para mahasiswa dari universitas lain maupun para mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Membangun human capital berkualitas unggul. Human capital dan manajemen. Yang pertama, sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua, sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga, investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat, variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut, menurut Gomez, dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang dinamis baik jumlah maupun mutunya. Maka memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Yang keenam, penekanan kualitas sumber daya manusia. Pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan, sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Ketiga, kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Yang ketujuh,
kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia yang diperoleh di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Sekian video dari saya ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.